Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, apa kabar teman-teman semua? Kembali di The Harlino Story, dan kali ini kita masuk di segmen Belajar Jadi Pengusaha. Dan wah, ini di sebelah kanan saya dan Ica ada dua orang anak muda. Masih anak ya? Masih muda. Ya luar biasa karena pencapaian apa yang sudah dicapai sampai hari ini, alhamdulillah ya, dengan hasil yang sangat luar biasa. Ini ada Mas Teguh dan Mbak Juwai. Wah, teman-teman. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini suami istri? Alhamdulillah. Masih dan akan selalu. Insya Allah ya. Sakinah mawaddah warahmah ya. Amin. Insya Allah ya. Oke, jadi teman-teman, buat informasi bahwa kami sekarang, saya dan Ica ada di lokasi photoshoot Kakak Series ya. Saya dan Ica adalah brand ambasador dari Kakak Series. Betul. Kita di mana, sayang? Nggak di Jakarta yang jelas. Bukan di Jakarta, tapi di Bali. Di Bali. Coba lihat lautnya di belakang, Kute. Nggak ada Harusnya green screen di situ ya, Kak. Oh iya benar, harusnya green screen. Oke, teman-teman. Jadi Mas Teguh dan Mbak Juwai ini dua orang yang berada di balik kebesaran nama dari Kakak Series ya, alhamdulillah ya. Iya. Dan kita ngobrol-ngobrol, ternyata apa yang sudah dilakukan alhamdulillah mencapai prestasi yang luar biasa ya. Untuk satu brand yang sudah berapa lama sebenarnya Kakak Series? Boleh cerita Mas Teguh? Boleh. Silakan. Sebenarnya kami itu mungkin kalau disebutkan berapa lamanya, sekitar 3 tahun, jalan tahun keempat ya, jalan tahun keempat dari ya. akhir tahun 2019. Oke. Atau awal tahun 2020 juga bisa disebut awal tahun 2020. Persis sebelum pandemi. Persis sebelum pandemi. Betul. Persis sebelum pandemi. Sebelum pandemi. Kalau Mbak Juwai boleh cerita nggak nih sejarahnya gimana sih sebenarnya? Jadi waktu itu tuh sebenarnya tuh karena kebutuhan sendiri sih Kak Dude. Kan kita punya anak, pulang dari Inggris, anak kita tuh gampang kegerahan. Biasalah ya, iklim tropis. Betul. Gitu kan. Kita juga biasa di Inggris nggak, Bun? Iya, Inggris coret dikit ya. Nah, habis dari situ tuh kita ngerasa kok banyak baju yang nggak cocok sama dia gitu. Akhirnya saya yang sama sekali nggak ngerti kain, nggak ngerti fashion gitu ya, coba kita cari-cari bahan yang enak buat dia gitu. Tapi waktu itu nggak diniatin buat bisnis, Buat usaha. Buat sendiri aja, buat pokoknya sendiri aja. Jadi bermula dari bukan niat usaha sebenarnya ya? Belum. Karena saya sendiri pun waktu itu lagi seleksi masuk BI kan. Oke. Pegawai BI ternyata Bank Indonesia. Iya, nah Wah, tapi kan luar biasa. BI itu seleksinya lumayan lama kan, dan panjang prosesnya. Nah, sambil tes BI itulah saya bikin baju kakak di foto, gitu. Dijual akhirnya. Post di Instagram. Model pertamanya saya dan Kausar. Gitu. Model selamanya. Model Nah, gitu. Jadi mungkin banyak ya ibu-ibu rumah tangga yang ngerasa kayak kok di rumah nggak ngapa-ngapain, bosen juga ya. Gitu. Ya udah, jadi daripada bosen di rumah, izin sama Mas Teguh tuh, boleh nggak aku nyobain bisnis gitu kan. Modalnya waktu itu cuma 500.000 ya. Ya, pertama kali. Karena buat iseng kan, kayak nggak mau ngeluarin modal besar. Nah dari situ tuh dapat 50 pieces baju, terus dijual di Instagram, kok laku gitu kan, nggak sengaja gitu kan. Ya udah deh kita tambahin modalnya gitu, tambahin 5 juta, terus habis lagi, tambahin lagi gitu. Betul ya. Jadi memang bukan sebuah bisnis yang awalnya langsung gede gitu, enggak. Nah sampai di satu titik tuh aku keterima di Bank Indonesia. Bisnis kakak itu dalam 3 bulan itu dari yang 50 pieces udah ribuan pieces tuh dalam 3-6 bulan itu. Diskusi kita kan, ini gimana kalau kita dua-duanya kerja, bisnisnya lepas. Sayangnya kita berawal dari sayang aja gitu. Sayang Kalau aja kita gitu. lanjutkan Saat itu lagi naik soalnya ya. Saat itu lagi naik. Akhirnya saya resign duluan justru ya. Saya Mas Teguh resign duluan. Saya resign duluan. Karena kan saya pikir nanti ada safety netsnya nih dari istri gitu ya, yang kerja di BI gitu, ada safety netsnya. Terus kami pikir ya udahlah, saya pas lagi projectnya juga selesai, udah mengelola dulu nih sementara sekitar 3 bulan 4 bulan ya, 3 bulan 4 bulan. Baru kerasa tuh Mas, ternyata setelah mengelola tuh seolah-olah seperti
apa ya, burung terbang tapi sayapnya yang satu diikat gitu, jadi nggak bisa terbang gitu. Karena kita berdua dari background yang berbeda. Gitu. Kalau misalnya saya di backgroundnya lebih ke community development, mengelola orang, mengelola tim gitu ya. Sementara istri Juwai itu lebih banyak di branding, di marketing, di selling gitu. Sehingga pas misalnya saya nggak ada dia gitu ya, waduh, saya harus nyari orang yang bisa membackup skillnya Juwai gitu kan. Itu ternyata nggak mudah. Di 3 bulan 4 bulan akhirnya saya menyerah. Terus gimana kalau Anda resign juga, kita mulai bisnis ini bareng-bareng. Gitu. Jadi ceritanya. sebelumnya ini sudah punya kerjaan masing-masing. Betul Ya. Resign Kemudian ya. melihat perkembangan kakak series, bagus juga nih, ya kan? Akhirnya memutuskan buat resign. Betul. Wah, seru juga tuh Bun ya. Iya. Jadi Gimana menurut Ica? Kita mau resign dari mana, Teh? Oke, dan yang luar biasa sebenarnya adalah saya dapat informasi bahwa kakak series ini, ya teman-teman, ini menjadi brand nomor 1 untuk kategori baju muslim keluarga di salah satu marketplace. Wah, luar biasa ya, alhamdulillah. Nomor 1 loh. Nomor 1 ya. Alhamdulillah. Karena kita ngeliat tuh kakak ini menjawab sebuah permasalahan yang gak dijawab oleh brand lain, Kak Dude. Oke. Mungkin Kak Dude kan juga punya anak ya. Iya, betul. Nyari baju keluarga yang bisa couple sama anak tapi tetap simple gitu. Kan belum banyak ya brand yang Betul, menawarkan betul. itu. Nah mungkin karena itulah kakak tuh langsung dapat antusiasme pasar yang besar di saat kita pertama kali launching itu. Iya. Dan pertumbuhannya pun karena memang pandemi, jadi kita dapat momentum orang belanja online. Pas Oh, jadinya. di situ. Pas di situ. Ketika brand-brand besar itu masih di offline, banyak store, kita malah justru langsung investmentnya tuh ke digital marketing. Oke. Oke. Jadi cepet dapat pasarnya. Jadi masa pandemi justru bawa keberkahan. Betul. Untuk sebagian brand baru gitu ya yang Iya. bergerak di digital itu malahan betul Mas, malahan banyak pertumbuhannya cepat pada saat pandemi. Oke. Karena mungkin orang nggak bisa belanja gitu ya. Semua Sesimpel beralih orang nggak berhasil digital, belanja, iya, terus betul. orang belanja di digital. Dan memang saat itu kita meyakini bahwa ya produk itu kan akan berbicara pada customernya itu Iya, sendiri. iya, Sehingga iya, yang iya. kita detail sekali saat itu adalah produk developmentnya. Supaya pada saat orang menerima dia beyond expectation gitu. Kayak misalnya let's say biasa belanja online paling produknya seperti itu gitu Iya, ya. Mereka iya, sudah iya, iya. ekspektasi. Tapi ketika produknya kakak datang, loh ini mah di luar ekspektasi saya nih. Iya, iya, Bagus gitu. Mereka akan kemudian dengan sukarela mengendorse lah ya atau menyampaikan ke keluarganya, teman-temannya. ke teman-temannya. Nah, itu sebenarnya salah satu faktor yang menurut kami juga key suksesnya lah. Oke. Gitu. Karena orang mungkin merasa mendapatkan value, ada benefit lebih gitu. Kemudian dia dengan sukarela menyampaikan itu ke saudaranya, ke tetangganya. Itu juga yang membuat kita tumbuh cukup cepat ya, Bun. Dan kita pun dari awal tuh memang selalu jaga kualitas, Kak Ica. Karena kan kita tuh pengen baju ini tuh jadi solusi gitu ya untuk Iya, iya, ibu-ibu iya. yang mungkin Kak Ica ngerasain juga kalau anaknya kegerahan tuh pasti nggak nyaman Iya, gitu iya, kan. betul. Betul. Jadi di awal bikin kakak tuh kita ngurus semuanya tuh, mulai dari kualitasnya kita pilih yang bagus, terus kita urus standar SNI-nya, terus semua bahannya tuh kita pastikan katun 100% jadi aman gitu buat anak-anak. Jadi langsung orang tuh kayak langsung percaya gitu memilih kita. Salah satu faktor lainnya Mas, kalau saya dapat justru ini dari mantan bos saya dulu ya waktu di pekerjaan. Dia bilang, "Gue tahu nggak kenapa kakak bisa cepet tumbuh?" Kata beliau menganalogikannya tuh bagus banget gitu. Karena kapal perang kalian sudah kalian bakar. Gitu. Oh, kapal perang. Jadi ingat ya cerita zaman dulu waktu kekhalifahan gitu ya. Ya betul. Iya. Mereka datang ke Spanyol gitu kan. Iya. Dibakar nih kan kapalnya. Betul. Mitosnya begitu ya. Iya, Dibakar iya. kapalnya. Ini pilihan kita cuma satu nih. Maju atau yang nggak bisa mundur gitu kan. Karena laut belakang ya. Iya, kalau belakang gitu Iya, lah. Kami betul, juga, oh iya juga ya, mungkin karena itu. Jadi semua universe gitu mungkin kemudian membuat kami untuk yuk kita juga harus bisa menumbuhkan itu, kita juga harus bisa menumbuhkan itu. Luar biasa. Dan jangan lupa kita ketemu mentor yang juga sangat suportif ya Bun ya, untuk melihat bahwa bisnis itu ya tidak hanya sekedar cuan gitu. Bisnis juga tentang manusia, tentang pemberdayaan yang mana relevan dengan pekerjaan saya sebelumnya gitu. Iya, untuk ya. memberdayakan komunitas penjahit, memberdayakan karyawan-karyawan kita gitu. Itu yang kemudian jadi orientasi kita untuk yuk kita maju terus nih supaya
ya orang-orang yang ada di belakang kita yang berat kaitannya dengan bisnis kita juga bisa ikut tumbuh bersama. Nah teman-teman, bukan hanya itu, jadi prestasinya Kakak Series yang kedua ini adalah nih ya, nomor 5 untuk kategori fashion muslim. Untuk seluruh fashion muslim itu nomor 5 di salah satu marketplace. Ya, ini pencapaian luar biasa ya. Berarti baru 4 tahun. Ya, Baru jalan tahun jalan. keempat. Jalan tahun keempat, 3 tahun, jalan tahun keempat ya. Betul. Ibarat Januari Bang ulang Toib tahun nih ketiga 3 kali lebaran, 3 kali puasa ya. Iya, benar, kita 3 kali lebaran, 3 kali puasa sampai saat ini. Ini berarti kalau nanti kita melewati Ramadan tahun keempat ya. Betul. Tahun keempat ya. Ramadan keempat. Ini kita penasaran ya Bun ya. Sebenarnya bisa mencapai nomor 1 di kategori baju muslim keluarga itu berapa piece yang kejual itu ya? Berapa ya, Bu? Kalau dihitung Kisarannya. berapanya tuh Ramadan itu alhamdulillah kemarin 100 ribuan pieces ya. Ya, 100 ribuan pieces ya. 100 ribuan pieces. Itu setelah kami juga bekerja sama dengan Kak Dude dan Kak Ica. Oh alhamdulillah. Iya kan? Iya, iya, Betul. iya. Sebelum-sebelumnya kami mandiri kan, Iya, iya, gitu. Belum benar, ada benar, brand benar, ambassador. ya. Dan kita memang punya ambisi, bukan ambisi sih, lebih tepatnya lebih ke giroh untuk tumbuhnya tuh gitu Kak. Kalau oke. pebisnis itu kan kebanyakan takut untuk melangkah lebih jauh gitu. Iya, iya, Nah, iya. mungkin kalau bisa dilihat flashback ke belakang itu kita bener-bener habisin semua yang kita punya gitu. Jadi kalau dilihat ke Total, belakang lagi tuh Totalitas itu ya. kita semua tabungan kita yang dulu dari Inggris itu Pakai kita pakai semuanya. Oh, semuanya. semua. Sampai kita baru sadar, oh iya, ini tabungan Kausar sekolah anak kami ya. Itu ikut Tabungan anak sekolah kepake, ya? betul. Kepake, Ikut benar. kepake masih. Jadi habis. Jadi kita tuh cuman punya, kita ngontrak waktu itu dan kita juga nggak punya mobil karena udah tinggal motor aja gitu. Karena semuanya udah kita all in ke sana. Nah, karena udah all in di sana tuh jadi semacam kita harus tumbuh nih. Kita nggak bisa ngorbanin uang sekolah anak tapi nggak dapat hasil gitu kan. Iya, Makanya iya, kita iya. jor-joran kerja lembur siang malam kadang ya kita ya. Anak tidur kita kerja lagi, anak tidur kita kerja lagi di awal-awal itu supaya bisa tumbuh terus gitu. Oke. Tuh yang bikin kita tuh jadi jor-joran lah. Luar biasa. Benar. Sampai tabungan anak dipakai Iya. juga buat modal Tapi usaha. sebenarnya jadi bagus nilainya adalah message-nya bahwa apapun itu kalau memang ingin ngejar sesuatu jangan setengah-setengah. Betul. Ya, Luar harus biasa. ayo gitu. Dan kapal perang udah dibakar nih. Iya. Udah dibakar. Karena betul. Jadi mau tidak mau. Nggak bisa mundur. Oke. Kalau ini Mas, saya mau tanya nih ya, Baik. Kakak Series itu dari mana asal nama brand itu tuh? Silahkan. Filosofinya apa sebenarnya, Mbak Joy mungkin Itu boleh jawab. karena dibilang ini tuh bisnis yang nggak diniatin gitu ya Kak. Brandnya pun sebenarnya awalnya nggak diniatin gitu. Oke. Itu nama anak kita. Kausar. Kausar. Gitu. Oh, Jadi iya, iya. nama Kausar itu kan Kausar Al-Khawarizmi. Oh. Jadi K-nya diambil dari Kausar, Al-Khawarizmi jadi kakak. Nah kebetulan itu tuh sebenarnya panggilan dia waktu di Inggris. Kakak. Oh, kakak. Karena spelling Kausar agak susah. Mm-mm. Jadi pas ketemu teman-teman di sana gitu yang orang native gitu kan, kakak aja deh panggilnya kakak. Kakak. Belakangan kita baru tahu Kalau Kausar A-nya jadi kayak E ya. Susah disebut. Iya, iya. Iya, betul. Kausar apa-apa gitu spellingnya bingung, akhirnya kakak aja supaya simple. Nah ternyata belakangan kita baru tahu ya, kakak itu juga artinya anak-anak dalam bahasa Pakistani gitu. Oh. Jadi orang Pakistan kalau manggil anak kecil, kalau kita mungkin ndo lele gitu ya, itu kakak gitu. Oh gitu ya. Ini berarti satu nilai plus juga, ini catatan dari saya buat teman-teman semua bahwa sesuatu yang dimulai dari tidak sengaja itu bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Betul. Cuma dengan catatan harus dijalankan sebaik mungkin dan setotalitas mungkin. Ya. Dan mungkin ini juga sih Kak Dude, banyak orang, bukan banyak orang sih, tantangan kita di awal-awal gitu Ya. ya. Saya tuh sempat dapat stigma negatif gitu karena orang ngelihat, ih kamu tuh udah S2 ke Inggris, udah dibeasiswain negara, kok Di kamu BI cuma pula lagi ya? di BI pula lagi. Kok Jadi Mbak kamu- Joy S2 di Inggris. Betul, saya kan S2 di Inggris dan alhamdulillah waktu itu dapat beasiswa kan dari Wah, negara. oke, Nah oke. dengan frame seperti itu, tentunya masyarakat itu punya sebuah ekspektasi, Iya, iya, bener iya, nggak? iya, iya. Ekspektasi bahwa ini nih alumni dari luar negeri pulang ke Indonesia Jualan ngabdi online. apa? Gitu. Ngabdi Jualan apa? online. S2 lagi. Dengan gelar S2 kok cuma jualan online Oh, gitu. oke. Jadi itu beban kita di awal-awal gitu karena stigma-stigma itu tuh masih ada. Dan apalagi
orang tuh biasanya kalau abis S2 tuh harusnya tuh kerja gitu ya, bukannya jualan online gitu. Padahal jualan juga kerja ya. Ya, tapi Itu malah kerjanya jauh lebih berat ya kayaknya sebenarnya. kan soalnya. Betul. Dan kita juga jadi bilang bahwa ya bisnis online pun sebenarnya ketika kita lakukan dengan profesional kita bisa buka lapangan pekerjaan. Wah, betul. Jadi, Terus gini, ada yang mau tambahin lagi tadi? silakan. Nggak, saya gini kan kalau kita melihat ya, fashion muslim itu kan sekarang memang sudah waktu kakak series masuk, artinya kan sudah banyak tuh brand-brand muslim lainnya gitu ya. Bagaimana kemudian kakak ini bisa menempatkan positioningnya di tempat yang bisa mengambil hati masyarakat gitu? Oke. Gimana itu, tuh, Mas? itu juga berawal Strateginya dari tidak sengaja. Karena kan awalnya kita bikin baju itu untuk kausar. Jadi baju anak dulu sebenarnya awalnya gitu. Iya. Inspirasinya justru datang dari ada seorang influencer saat itu. Dia datang, bajunya kakak lucu nih yang buat anaknya. Bisa nggak dibuatkan untuk orang tuanya? Ya. Karena mau ada akikahan ya waktu itu ya Bun. Mau ada akikahan. Saya bilang bisa gitu. Kita bisa Langsung dulu, bisa ya? bisa dulu. Baru mikir gimana nih caranya, modelnya gimana. Kita waktu itu belum punya fashion designer ya Bun. Akhirnya kebetulan beliau sudah punya desainnya gitu. Ini desainnya bisa dibuatin nggak? Bisa. Baru kita cari cara supaya itu dibuat. Pada saat dibuat, terus kemudian diposting, itu tuh mulai rame. Mana ya kak yang kapelan sama ibunya? Mana ya kak kapelan sama ibunya? Dari situ kita, wah inspiratif nih. Jangan-jangan bisa juga kita jualan couple dengan orang tuanya. Kemudian juga riset, Bunda riset ya waktu itu ya. Riset bahwa ternyata kalaupun sarimbit itu in general mereka ini kebanyakan untuk keluarga yang mature kak. Yang anaknya mungkin udah SMP gitu anaknya udah ya SD kelas mungkin kelas 6 gitu atau SMP SMA. Oh belum banyak nih yang kemudian kapelan dengan bayi. Gitu 6 bulan gitu buat akikahan untuk akikahan ya waktu itu ya Bun ya, untuk akikahan seperti itu sehingga wah coba deh kita main di segmen itu gitu. Betul. Karena di waktu itu tuh belum banyak brand fashion muslim keluarga yang spesialis ke anaknya yang di bawah 5 tahun. Di bawah 5 tahun. Betul. Jadi kita ngambil segmennya tuh yang kayak nggak ada kompetitornya gitu. Makanya orang-orang langsung kayak oh ini nih solusinya nih gitu. Oke, berarti untuk teman-teman yang ingin memulai bisnis harus jeli juga melihat pasar targetnya gitu ya. Betul. Dimana celah-celah yang belum ada ininya, pemainnya di situ. Pemainnya belum banyak kita gitu. masuk di sana. Betul. Dan ini juga Kak Dude kayak konsistensi. Jadi karena kami membawa misi family gitu ya, akhirnya kita harus konsisten bahwa setiap foto ya harus menunjukkan keluarga gitu. Ada orang tua, ada anak. Betul. Meskipun karena banyak brand itu yang kadang-kadang aji mumpung ya Kak ya. Oh pas lebaran aja nih kita bikin kapelannya. Pada saat tidak lebaran mereka nggak punya gitu. Nah, ya ternyata itu juga salah satu efek positif gitu karena kita konsisten. Kemudian orang jadi top of mind mungkin ya. Oh, pokoknya kalau nanti kapelan lebaran kakak, kapelan lebaran kakak. Itu mungkin salah satu faktor. Makanya kita jadi top one ya di dalam kategori keluarga itu di marketplace itu, betul. Coba kalau Ica pertama kali begitu melihat bajunya kakak, apa yang ada di benak Ica? Ica banget sih karena simple. Sama. Iya, kakak juga kalau buat cowok kan cuma simpel-simpel begini ya, tapi elegannya dapat loh. Iya, tapi yang menarik adalah gini, karena kalau buat pengalaman Ica yang susah itu kebetulan kan kita dua-duanya cowok nih. Biasanya mungkin kalau suami kadang ya udah rela pakai warna sesuai kemauan istrinya ya kan, demi cinta. Tapi kan kadang kalau misalnya sama anak-anak kita juga nggak mungkin memakaikan warna yang nggak sesuai dengan gendernya mereka gitu. Jadi memang akan sangat terbatas. Nah di kakak ini warna-warna yang dipilih itu warna-warna yang netral semua tapi nggak monoton gitu. Kalau yang saya lihat jadi tetap bisa sarimbit, tapi nggak yang laki-lakinya itu nggak merasa gitu kayak wah warnanya nggak merasa warna terpaksa aman. ya. Dan contohnya yang kita pakai ini sekarang nih, teman-teman ya, ini warna terbaru ya buat tahun warna terbaru ya. untuk lebaran. Ini keren juga katanya banget nggak sih. sengaja sebenarnya karena sampel. Jadi kakak ini filosofinya nggak sengaja sebenarnya ya. Bener-bener. Ini Nggak sengaja ada peluang. Coba ada sengaja peluang kita coba gitu. Satu pertanyaan Mas, Mas Teguh sama Mbak Jua ini punya background desain baju nggak sebenarnya? Sekolahnya? Nggak ada. Mas Teguh nggak ada juga? Tidak ada. Jadi kalau Mbak Jua S2-nya apa bidangnya? Bisnis saya. Bisnis. Betul. Oke. Kalau Mas Teguh bilangnya apa? Kalau saya S1-nya biologi. Biologi.
Bagian riset-risetnya kepake lah Mas ya. Betul. Bagian riset sama bagian mungkin ini ya pengamatan ya. Pengamatan. Nah berarti buat teman-teman ya bahwa nggak selamanya pekerjaan kita itu harus sesuai dengan bidang studi yang kita jalankan atau sekolah kita ya. Yang penting punya kemauan, dimulai dari tidak sengaja tapi bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Dan ini salah satunya Kakak Series ini ya. Perjalanan baru 4 tahun tapi sudah ada prestasi yang sangat luar biasa ya. Kemudian boleh Mas Teguh atau Mbak Juwai ya kasih pesan buat anak-anak muda yang mau memulai usaha tapi mungkin masih ragu-ragu nih, dari mana saya mau cari bidang apa gitu ya. Apa coba boleh dikasih nasihat lah sedikit dari dua anak muda yang luar biasa nih. Sebenarnya kalau mau mulai bisnis tuh yang pertama kali banget tuh rela belajar Kak Dude. Rela belajar. Betul, rela belajar. Karena banyak teman-teman kita tuh yang ngerasa baru mulai susah terus udahan. Oh, cepat nyerah berarti. Cepat nyerah. Jadi nggak rela mengalami kesusahan itu. Oke. Nah, kita pas pertama kali memulai Kakak Series itu kan benar-benar susah ya. Maksudnya saya harus ke Tanah Abang, duduk ikut jualan kain cuman demi belajar jenis-jenis kain gitu. Oh, sampai begitu? Sampai begitu karena saya nggak punya background fashion gitu kan. Jadi saya duduk di sana. Ditemenin suami nggak waktu itu? Enggak, kan nitip anak. Saya nemenin anak waktu itu. Oh, berbagi tugas. Berbagi tugas. Jadi Mas Teguh kan Sabtu itu nggak kerja. Sampai Jumat kan kerja ya. Jadi saya me time ke Tanah Abang gitu. Me time ke Tanah Abang. Me time ke Tanah Abang nyari bahan. Ikut jualan. Masya Allah. Karena kalau kita nanya ke abang tukang bahan kan mereka nggak pasti langsung nggak mau gitu kan jelasin. Nah cara saya masuk adalah saya duduk aja di situ bilang, bang saya mau ikut dong jualan, gak usah dibayar nggak apa-apa. Tapi saya duduk ya gitu. Jadi saya ikut meladeni pembeli. Saya melihat mana yang pembeli suka, mana yang mereka warnanya suka dan seterusnya. Nah itu kan sebuah kesulitan yang harus kita alami di awal karena kita nggak ngerti. Mungkin teman-teman yang baru belajar bisnis rela mengalami kesusahan itu sih di awal-awal gitu. Itu sih belajar ya yang belajar dan tidak malu juga untuk banyak bertanya. Kalau perlu sampai kayak Mbak Juwai ke Tanah Abang gitu ya, belajar kain dan sebagainya. Awal-awal itu sangat diperlukan untuk involve terhadap semua alur dari bisnis itu sendiri begitu loh. Karena kita waktu itu belum mampu bayar fashion design, belum mampu bayar orang product development gitu Beda dengan sekarang. Kalau sekarang kan kita tinggal deal-dealan sama pabrik kain. Saya mau kainnya seperti ini, seperti ini gitu. Tapi kan ketika teman-teman baru mulai tuh nggak mungkin bisa begitu kan. Jadi memang harus belajar. Mungkin ada yang ngerti fashion tapi nggak ngerti bisnis. Ya harus belajar juga bisnis tuh gimana. Waduh luar biasa ini Ica. Gimana melihat mereka berdua ini? Sangat inspiratif ya, karena di usianya yang seumuran sama Ica. Jadi ini Tuan kakak dong ya? Iya. Kakak tua di sini. Tapi maksudnya ini menjadi satu kisah inspiratif juga untuk semua yang nonton dan ingin coba membuka usaha walaupun mulai dari kecil terus misalnya di awal-awal nggak ada hasilnya, jangan cepat menyerah, harus terus berusaha konsisten. Kalau ada kesalahan dan kegagalan dievaluasi lagi, siapa tahu itu bisa memberikan hasil yang lebih baik untuk kedepannya. Betul, dan satu lagi adalah berani melangkah tadi ya, meninggalkan pekerjaan lamanya untuk menjadi seorang wirausaha. Waduh, kita doain ini mudah-mudahan Kakak Series ya teman-teman ya semakin sukses, kemudian bisa memberikan manfaat bagi banyak orang. Ya insya Allah. Dan bisa punya pabrik yang besar nanti insya Allah ya. Dan bisa go internasional. Amin. Mudah-mudahan nanti kita diajak jalan-jalan. Ini ke Bali, tahun depan kemana? Wah kita lihat nanti ya. Oke Mas Teguh, Mbak Juwai, terima kasih banyak buat kisahnya. Kami juga terima kasih banyak sudah diundang di acara ini juga ya. Semoga menginspirasi terus. Insya Allah berkah ya. Semakin besar, semakin sukses. Dan enak loh ngelihat rumah tangga suami istri ya jadi saling support system kan berdua. Sakinah mawaddah warahmah. Amin ya Allah. Anak-anak yang soleh dan soleha insya Allah. Oke, terima kasih teman-teman sudah melihat percakapan singkat kami berdua dengan dua anak muda yang luar biasa ya, prestasinya luar biasa. Sampai ketemu di kisah inspiratif lainnya di segmen Belajar Jadi Pengusaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Setiap keluarga kedatangan anaknya canda, tawa,
di setiap momen yang berharga. Kebahagiaan dan keharmonisannya terpancar dan ketika kumpul bersama.